Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun kalian berada. Halo sahabat maca, balik lagi di channel MC Family. Bagi sahabat maca yang ingin belajar bahasa Jepang dari tingkat pemula maupun tingkat lanjut, mari bergabung di channel ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat bab 3 dari buku Minano Nihongo ya minasan. Hai, pola kalimat apa aja di bab 3, yaitu pertama adalah koko, soko, asoko, kochira, sochira, achira, doko, dochira, terus partikel no lagi ya minasan. Terus yang terakhir adalah nani-nani ikura desu ka. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Baik minasan, koko, soko, asoko. Dia itu adalah kata keterangan yang menunjukkan tempat ya minasan. Beda dengan kore, sore, are. Kalau kore, sore, are itu hanya untuk kata tunjuk buat benda ya minasan. Kalau ini kata tunjuk untuk tempat. Baik. Koko itu artinya di sini. Nah, berarti tempat si pembicara berada ya. Dia menunjukkan tempat si pembicara itu berada. Terus soko itu artinya di situ. Dia menunjukkan tempat dekat lawan bicara berada. Terus asoko di situ jauh, ini agak jauh. Dia itu menunjukkan tempat jauh dari keduanya ya minasan nih. Ada contoh dalam gambar ini. Nah, koko berarti dia menunjukkan tempatnya si pembicara sendiri ya. Nah, kalau soko berarti dia itu menunjukkan tempat si lawan bicara berada. Terus asoko berarti itu dia tuh menunjukkan tempat jauh dari keduanya. Seperti itu minasan. Baik, lanjut. Ya, ini koko, soko, asoko itu ada pengecualiannya ya minasan. Jika keduanya di tempat yang sama, nah terus tempat yang ditunjukkannya itu jika dekat, maka koko. Ini kan tempatnya sama nih, antara lawan bicara dan pembicara dia tuh dekat. Terus menunjukkan toiletnya, dia juga di dekat mereka berdua. Maka itu pakainya koko. Nah, terus jika si pembicara dan si lawan bicaranya dekat, lebih tepatnya seperti ini ya. Nih, jika lawan bicara dan si pembicaranya dekat, berdekatan, terus dia menunjukkan agak sedikit jauh dulu ya, agak sedikit jauh, menunjukkan tempatnya agak sedikit jauh, maka itu dipakainya soko. Nah, kalau yang ini dia berdekatan, tapi tempat yang ditunjuknya dia tuh agak lumayan jauh, maka dipakainya asoko. Ya, baik. Baik, sekarang ini kochira, sochira, achira ya. Nah, ini menunjukkan tempat dan arah ya minasan. Ini kochira, sochira, achira adalah bentuk sopannya dari koko, soko, asoko ya. Tadi sama seperti koko, soko, asoko, tapi ini dia tuh lebih sopan lagi ya, bisa menunjuk arah juga. Ya, kochira artinya di sini atau di sebelah sini. Sochira artinya di situ atau di sebelah situ. Terus achira di sana atau di sebelah sana ya. Terus untuk pola kalimatnya ini ya minasan itu jadi kata benda partikel wa terus kata benda tempat baru des. Hai, pola kalimat ini menyatakan tempat di mana benda atau orang maupun tempat berada gitu ya minasan. Karena menunjukkan kata tempat dan arah ya. Jadi seperti itu minasan. Nah, coba contoh rebungnya. Hai, toire wa koko desu. Berarti toilet di sini. Nah, berarti toiletnya itu dia itu dekat dengan si pembicara. Seperti itu ya. Nah, toilet di sini. Coba yang contoh yang keduanya. Jimusho wa soko desu. Hai. Jimusho wa soko desu.
artinya kantor di situ. Ya, berarti lokasi jimusonya bisa dekat dengan lawan bicara atau juga kalau lawan bicara dan pembicaranya berdekatan, mungkin si kantornya itu eh, tidak terlalu jauh, masih terlalu dekat. Soko desu, jimuso wa soko desu. Nah, kantor di situ. Terus yang ketiganya, kyoshitsu wa achira desu. Artinya, ruang kelas di sebelah sana. Nah, ini kemungkinan si pembicara dan si lawan bicaranya berdekatan, tapi lokasi atau letak ruang kelasnya ini agak sedikit jauh. Maka pakainya achira desu. Seperti itu ya, minasan. Terus yang lainnya, Taigi shitsu wa doko desu ka? Oh, dan ini adalah kalimat kata tanyanya ya, minasan. Nah, untuk kata tanya pakainya doko atau dochira. Artinya, ruang rapat di mana? Baik, lanjut. Baik, selanjutnya itu ada doko dan dochira ya. Doko itu kata tanya untuk tempat dan dochira itu kata tanya untuk arah. Nah, terus bisa juga untuk tempat juga. Ya ini sebenarnya sama aja sih ya. Doko atau dochira. Jadi dochira itu lebih sopan daripada doko. Seperti itu aja ya. Contoh kalimat untuk doko ya. Kurasu wa doko desu ka? Artinya kelas di mana? Kurasu wa asoko desu. Kelas di sana. Berarti menunjukkan kelas tersebut itu jauh dari keduanya ya minasan. Jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Baik, untuk contoh kalimat dochira. Esukareta wa dochira desu ka? Hai, eskalator di mana? Hai, sochira desu. Jadi sebelah sana. Nah, selain itu bisa juga untuk menanyakan asal negara ya minasan. Atau asal sekolah atau asal tempat dan lain-lain ya. Contoh di sini, Gakko wa doko desu ka? Nah, itu maksudnya di sini bukan nanya sekolah, sekolahnya ada di mana, bukan. Tapi dia tuh, kamu tuh sekolahnya dari mana, berasal dari sekolah mana, seperti itu ya. Sekolah di mana. Nah, contoh, sekolah Jakarta SMA N81 Jakarta, contoh seperti itu ya, menasang. Dan lain-lain ya. Terus yang keempatnya adalah Okuni wa dochira desu ka? Nah, ini kamu tuh Okuni negara. Nah, kamu itu berasal dari negara mana gitu kan, sama kayak gitu ya minasan. Nah, terus dijawabnya kan Indonesia Jing des atau Indonesia no Kuni des, bisa seperti itu minasan. Nah, kira-kira kalian paham tidak ini untuk koko, soko, asoko atau kochira, sochira, achira, dan juga untuk kata tanyanya doko dan dochira. Coba kalian buat rebung masing-masing ya di rumah, atau kalau tidak mengerti silahkan kalian komen-komen di bawah ini ya minasan. Baik, lanjut. Nah, ini untuk partikel no lagi ya minasan. Di bab 1 partikel no ada, di bab 2 partikel no ada, dan di bab 3 juga ada partikel no ya. Kalau bab 1 dia tuh menerangkan kepemilikan. Kalau di bab 2 itu menerangkan atau menjelaskan benda tersebut itu apa. Nah, kalau yang sekarang itu menerangkan buatan dari mana sih benda ini gitu kan. Atau madein mana sih kayak gitu ya minasan. Ya, pola kalimatnya ya, subjek atau kata tunjuk wa, terus daerah atau negara no, baru kata benda des. Ya. Contohnya rebung. Korewa Taino Kuruma des. Ini adalah mobil buatan Thailand. Ya, minasan, seperti itu. Tetap dia partikel no itu posisinya tetap ya minasan. Jadi harus dibalik.
KB2 dulu, baru KB1 ya minasan. Nah, KB1-nya adalah mobil, kuruma ya, mobil. Terus KB2-nya adalah Thailand. Maka Thailand dulu no kuruma desu. Seperti itu ya minasan. Terus yang kedua, sorewa Indonesia no isu desu. Itu adalah kursi buatan Indonesia. Seperti itu ya minasan. Nah, untuk pola kalimat tanyanya, ya tadi seperti yang tadi ya, doko atau docira sama gitu. Buatan mana? Ya, subjek atau kata tunjuk wa, doko no kabe desu ka. Rebung, contohnya, kono kuruma wa, nah mobil ini, doko no kuruma desu ka, mobil buatan mana? Nihon no kuruma desu, mobil buatan Jepang. Seperti itu ya minasan. Nah, ini juga coba kalian bikin rebung ya di rumah biar lebih tambah mengerti lagi. Baik, selanjutnya adalah nah ini yang terakhir ya minasan. Ini nani ikura desu ka. Nah, ini kata tanya untuk nominal uang biasanya ya minasan. Itu artinya berapa? Untuk menanyakan harga barang ya minasan. Contoh pola kalimatnya adalah kono kutsu wa ikura desu ka? Nah, sepatu ini harganya berapa? Untuk menanyakan harga ya minasan. Ikura untuk menanyakan harga. Kono kutsu wa sengohyaku yen desu. Ya, sepatu ini harganya 1.500 yen ya minasan. Seperti itu. Baik minasan, semoga penjelasan tadi membantu. Kalau kamu berhasil mempraktekkannya, jangan lupa bagikan ceritamu di kolom komentar. Atau kalian yang tadi saya suruh buat contoh kalimat, boleh juga kalian kirim di kolom komentar. Terus jangan lupa bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Supaya ilmunya makin bermanfaat, share juga video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.